Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tiada tutur kata yang paling indah dan yang paling kita nantikan selain rangkaian ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli waris dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Bapak Ketua STAI Darul Hikmah Aceh Barat, Bapak Rahmat Saputra, MD, Kandidat Doktor. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Putri Rezeki MED, dosen Universiti Malaysia. Yang saya hormati Ibu Mutia Afnida MPD, dosen Universitas Negeri Yogyakarta. Dari semua penghormatan kami sampaikan kepada moderator Najamul Watan MPD, dosen tetap dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat P3M STAI Darul Hikmah Aceh Barat. Penghormatan teristimewa kami sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu peserta partisipan webinar nasional yang saya banggakan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada panitia pelaksana webinar STAI Darul Hikmah atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan satu topik, strategi penguatan karakter pendidikan anak usia dini di era new normal. Sebagai pengantar bahwa anak usia dini, di mana anak sedang mengalami perkembangan baik secara fisik maupun psikologis mereka dengan pesat, termasuk kecerdasan majemuknya. Kecerdasan majemuknya yang kita maksud kalau kita merujuk pada pendapat para ahli pendidikan global, ada 8 kecerdasan yang ada pada masing-masing peserta didik yang senantiasa harus dapat tereksplor dengan baik pada saat dia mengikuti pendidikan, terutama di tingkat pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah kecerdasan language. Yang kedua adalah kecerdasan matematis logis. Yang ketiga, kecerdasan interpersonal, kecerdasan musikal, kecerdasan spasial, kecerdasan naturalis. Pada masa ini sering disebut dengan masa keemasan dan serta perkembangan otak anak dalam kondisi yang paling vital. Artinya apa? Kalau pada posisi saat itu bisa terjadi malpraktik pendidikan yang dilakukan oleh lembaga usia dini, maka bisa ke depan baru putra-putri kita dalam posisi yang tidak diuntungkan. Agak berbeda kalau malpraktik yang dilakukan oleh dokter. Maka apabila salah tindakan medis dengan serta-merta tidak membutuhkan waktu yang lama, amat cepat proses hukum bisa kita lakukan. Tetapi bila malpraktik pendidikan yang dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan yang tidak memenuhi standar pendidikan secara nasional, baik standar isi, kemudian standar proses, standar tenaga pengajar yang seharusnya memiliki 4 kompetensi, baik kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian, dan beberapa standarisasi yang lain yang sepantasnya harus dimiliki
dengan baik agar dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari kapasitas belajar bagi peserta didik. Usia anak 0 sampai 6 tahun, 80% otak mereka sangat berkembang dengan pesat. Sesuai dengan hasil penelitian bahwa sekitar 50% kapabilitas kecerdasan orang dewasa itu telah terjadi di usia 4 tahun dan 80% ketika berumur 8 tahun. Sekali lagi, ini bagaikan analog sebuah rumah. Jika pondasi yang dibangun itu salah, maka tidak bisa dibayangkan struktur rumah yang senantiasa harus kita bangun kokoh, maka dalam waktu yang tidak lama dia akan runtuh. Oleh karenanya, sekali lagi di usia 4 tahun dan sampai dengan 8 tahun adalah masa yang paling esensi yang harus dieksplor dengan segala potensi yang mereka miliki, termasuk kecerdasan majemuknya yang sebagaimana kami sampaikan tadi. Oleh karenanya pada masa ini, seyogianya anak terus diasah perkembangannya, baik fisik motorik, berkaitan dengan motorik halus, motorik kasar, kemudian sosial emosional, dan moral agamanya sesuai dengan tahap perkembangan. Sejalan yang dikatakan Nasional Republik Indonesia Nadiem Makarim bahwa pendidikan anak usia dini adalah masa sejatinya dimulai. Kemudian Presiden Bapak Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang pendidikan penguatan karakter. Dilanjutkan dengan pendidikan penguatan karakter sudah ditanamkan sejatinya sejak dini melalui pendidikan formal, terutama di taman kanak. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang sejatinya sering terlihat sehari-hari dalam wujud tingkah laku yang baik, sebagai contoh jujur, bertanggung jawab, ramah tamah, dan berbagai hal lainnya. Lebih lanjut, Agus Widodo pada tahun 2021 menyatakan bahwa karakter sendiri adalah sifat alami bawaan seseorang dalam respon situasi atau lingkungan dengan moral. Oleh karenanya pendidikan karakter tidak hanya berkaitan benar dan salah yang diberikan oleh guru di setiap lembaga pendidikan, tetapi lebih bagaimana cara yang digunakan guru dan orang tua wali murid, termasuk masyarakat barangkali, tidak hanya berkaitan sekali lagi dalam bentuk benar dan salah, tetapi menanamkan karakter pada anak tentang kebiasaan dan perilaku yang baik yang harus anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan konsisten hingga dia menjelang dewasa. Pendidikan karakter pada anak usia dini memiliki peran penting dan sangat esensi karena pendidikan tidak hanya menentukan keberlangsungan masyarakat, namun juga menguatkan identitas individu dalam pergaulan masyarakat nasional bahkan global. Istilah karakter dalam konteks pendidikan nasional itu baru muncul akhir-akhir ini, tetapi sebenarnya pendidikan karakter ini telah muncul pada abad ke-18 Masehi, kemudian berkembang dan memiliki beberapa perubahan serta penyesuaiannya. Kalau kita tilik lebih lanjut, dalam pandangan Islam memandang bahwa karakter sama benar dengan akhlak. Manusia pada dasarnya ada dua karakter. Yang pertama adalah karakter yang baik atau akhlak yang baik,
dan yang kedua adalah karakter yang buruk atau akhlak yang buruk. Hal ini dapat dilihat pada hadis Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya Allah itu dermawan yang menyukai kedermawanan, menyukai akhlak-akhlak yang mulia, dan Allah membenci akhlak yang buruk. Dalam pendidikan karakter yang sejatinya diberikan di sekolah adalah untuk membentuk kepribadian terdidik yang terdiri dari 3 komponen. Pertama adalah moral knowing atau disebut dengan pengetahuan moral, kemudian moral feeling atau disebut dengan perasaan tentang moral, dan yang ketiga adalah moral action, perbuatan atau tindakan moral. Kegiatan dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan, terutama di tingkat pendidikan anak usia dini, diperlukan agar anak mampu memahami, rasakan, dan sekaligus bisa melakukan aktualisasi atau mengerjakan nilai-nilai kebaikan, dan sekaligus dia menjadi bagian dari anak yang soleh dalam sebuah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karenanya budaya sekolah di taman kanak-kanak ke depan merupakan salah satu upaya dalam menanam nilai-nilai karakter pada anak sejak usia dini. Kalaulah kita sebut usia dini itu bagaikan kita mengukir di atas batu, maka ukuran itu tidak akan pernah hilang sampai sepanjang masa. Bapak Ibu yang berbahagia, para peserta webinar nasional STAI Darul Hikmah Kabupaten Aceh Barat yang saya banggakan. Lebih lanjut, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini yang pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Di samping itu juga bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi dan karakter anak agar menjadi manusia Indonesia yang utuh. Yang utuh yang kita maksudkan di sini adalah menjadi sosok yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kemudian kreatif, kritis, inovatif, mandiri. Di samping juga dia percaya diri dan senantiasa menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam perspektif yang lain, betapa penting akhlak itu sendiri. Kalau kita merujuk pada sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 hal yang mendasar yang dimiliki oleh beliau. Salah satu adalah al-amin, orang yang dapat dipercaya. Betapa pada posisi yang paling awal adalah beliau dikenal oleh sejagat dengan sosok al-amin, orang yang dapat dipercaya. Yang kedua adalah fatana, yang kita kenal dengan mempunyai wawasan yang luas. Kalaulah kita rujuk S1 pemanfaatan ilmu, S2 pengembangan keilmuan, dan S3 pada posisi penemuan. S1 menjawab apa, S2 menjawab mengapa, dan S3 menjawab bagaimana. Dalam konteks pendidikan, Rasulullah dapat dirujuk sebagai suri toladan. Yang ketiga adalah tabligh. Beliau senantiasa mengajak umat dan hamba Allah untuk senantiasa berbuat amal ma'ruf nahi munkar. Dan yang terakhir adalah beliau mempunyai sikap istiqamah, amanah, artinya istiqamah pada pendirian yang tetap. Jika benar, maka itu adalah sesuatu yang benar. Dan jika salah, itu adalah sesuatu yang salah. Berapa dahsyat ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak di peradaban kekinian milenial ini. Tapi jika dia tidak berakhlak mulia, maka tidak bermakna apa-apa
ilmu pengetahuan dimaksud. Oleh karenanya, betapa ilmu pengetahuan menjadi hal yang paling esensi yang kita harapkan, dan di samping dia berilmu pengetahuan dan senantiasa dia harus berakhlak mulia. Lahirnya pendidikan karakter bisa dikatakan sebagai upaya atau usaha untuk menghidupkan spiritual yang ideal. Sejauh ini kalau kita lihat pendidikan karakter di Indonesia belum dapat dikatakan tercapai atau terwujud dengan baik, karena dalam proses pendidikan terlalu mengedepankan penilaian peserta didik dengan tolok ukur logik matematik sebagai ukuran yang utama yang menempatkan seseorang sebagai warga kelas 1. Sedangkan proses pendidikan karakter yang berorientasi pada moral senantiasa diabaikan oleh berbagai jenjang pendidikan nasional saat ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, maka di berbagai perguruan tinggi ternama belum dapat sebagai orang yang memegang nilai-nilai moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Efek dari euforia yang menempatkan seakan-akan logik matematik adalah sosok yang paling hebat di negeri ini. Dan apa dampak serius yang terjadi apabila berorientasi pada moral diabaikan, maka korupsi bagaikan pemecah rekor dunia yang hari ini kasusnya dari waktu ke waktu terus meningkat. Kasus pelecehan moral, asusila, dan berbagai kegiatan-kegiatan amal yang lainnya yang terus terjadi setiap saat. Sungguh ini sesuatu yang amat sangat memprihatinkan, dan ini perlu direspon dengan baik. Oleh karenanya STAI Darul Hikmah tentu melakukan langkah-langkah preventif, upaya agar persoalan umat, salah satu dekadensi moral ini, dengan hadirnya program studi pendidikan Islam anak usia dini, tentu sebuah solusi yang paling persoalan tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, saya melanjutkan sedikit. Strategi adalah kegiatan dalam pembelajaran yang telah dirancang oleh guru di era new normal agar tujuan dari pembelajaran dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Oleh karenanya, pendidikan karakter yang dapat dikembangkan di taman kanak-kanak, salah satu di antaranya adalah karakter mandiri, kemudian disiplin, merasa ingin tahu, gemar membaca, peduli sosial, cinta tanah air, dan lain-lain sebagainya. Strategi yang dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik di sejak awal, yang pertama adalah melalui keteladanan, baik orang tua maupun guru, bagaimana harus bisa menjadi ingarso sentrojo, bisa menjadi teladan jika berada di depan, baik dari segi knowledge intelligence quotient, maupun dari segi emotional quotient, maupun dari segi spiritual quotient. Jika berada di tengah senantiasa sang guru atau ayah di rumah, kita menjadi sahabat karib yang baik bagi anak dalam rangka transfer nilai-nilai kebaikan. Dan kalau berada di belakang, senantiasa menjadi pendorong yang baik dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa Indonesia yang mulia dengan menampilkan akhlak-akhlak yang baik sebagaimana yang ada pada diri Rasulullah yang kami sebutkan tadi. Yang kedua adalah menciptakan suasana yang kondusif di lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini yang dilandasi dengan akhlak yang baik. Dan yang ketiga, penanaman kedisiplinan. Keempat, dilakukan melalui pembiasaan seperti menyapa secara spontan antara murid dengan murid, antara sesama guru, dan murid dengan guru. Seorang pakar karakter dunia, Thomas Lickona, juga mengungkapkan beberapa strategi untuk penguatan karakter anak, terutama di taman kanak-kanak, antara lain menciptakan sebuah komunitas kelas bermoral. Yang kedua, disiplin moral. Yang ketiga, mewujudkan kelas yang demokratis, membelajarkan nilai-nilai melalui kurikulum
yang telah disusun sedemikian rupa di lembaga pendidikan. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dalam bentuk cooperative learning melalui kegiatan bermain dengan menerapkan prokes. Dan yang keenam, membelajarkan penyelesaian konflik tanpa adanya kekerasan. Bapak Ibu yang kami banggakan, kerangka berpikir penguatan pendidikan karakter di Taman Kanak-kanak Era New Normal. Pertama adalah kepala sekolah dan guru. Yang kedua adalah muatan kurikulum yang didesain sedemikian rupa yang kita sebut dengan standar isi. Kemudian dilakukan pembiasaan dan dilanjutkan melalui pembelajaran nilai-nilai yang baik yang senantiasa disampaikan, baik nilai kearifan lokal, nilai-nilai yang baik yang bersumber dari agama, maupun nilai-nilai yang bersifat nasional yang diadaptasikan atau diperoleh melalui nilai kosa prima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan berikutnya, penguatan karakter dapat dilakukan melalui kegiatan terprogram. Maka oleh karenanya tidak kalah dalam persoalan pendidikan karakter yang senantiasa harus menjadi kenyataan di setiap lembaga pendidikan. Maka dibutuhkan faktor pendukung, terutama kerjasama antara guru dengan wali murid yang baik. Kemudian masyarakat atau lingkungan sekitar, dan yang berikutnya adalah program sekolah yang disusun sedemikian rupa. Yang menjadi faktor penghambat tentu juga harus kita pahami, salah satu adalah kurangnya kerjasama antara wali murid dan guru. Oleh karenanya ini adalah salah satu persoalan yang sebenarnya antara pendidikan informal, ranah formal, dan ranah non-formal sejatinya harus terbangun sinergitas yang baik, harus terbangun kekohesian yang baik dalam rangka berat sama dipikul, kemudian ringan sama kita jinjing. Tiada lain adalah upaya menghadirkan peserta didik kita untuk menjadi orang-orang yang berakhlak karimah, orang-orang yang senantiasa dirahmati Allah dimanapun saja dia berada. Bukankah sebaik-baik kamu adalah yang bisa bermanfaat bagi yang lain? Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali yang terakhir, bahwa strategi pendidikan penguatan karakter bisa dilakukan dengan pemberian nasihat. Apabila anak-anak kita melakukan hal-hal yang di luar nilai-nilai moral, di luar nilai-nilai agama, maupun nilai-nilai kebaikan yang lain. Tentu juga bisa dilakukan melalui kegiatan kebiasaan dengan cara memberikan hormat pada guru ketika sampai di sekolah dan pulang dari sekolah dengan cara barangkali di era pandemi COVID-19 maksud kami ada gerakan namaste. Cara memberikan hormat pada guru adalah dengan mengatupkan dua tangan di dada tanpa harus bersentuhan tangan. Yang ketiga adalah salam dari hati dengan menempatkan tangan kanan di dada dan tunduk sekitarnya. Dan yang keempat adalah dengan senyum. Dan senantiasa anak-anak kita selalu diberikan kesempatan untuk mengucapkan salam, kemudian berdoa ketika memulai dan selesai belajar, serta berdoa ketika mau makan dan selesai makan. Kemudian jika dia makan sendiri, maka diharapkan makanannya harus dihabiskan supaya tidak mubazir. Kemudian yang paling penting juga adalah kerjasama dengan adalah membuat grup WhatsApp dengan wali murid. Kemudian mengunjungi rumah wali murid dengan mengikuti prokes. Berkaitan dengan keterampilan skill, salah satu adalah upacara setiap hari Senin dengan mengikuti prokes, menghadirkan hal-hal yang sangat baik dalam wujud keterampilan dari sisi gerak maupun berbagai kegiatan-kegiatan lain yang bisa diakses oleh anak pada kegiatan upacara yang berlangsung di sekolah pada setiap hari Senin. Kemudian adalah kegiatan Jumat beramal. Setiap hari Jumat, anak-anak diajak untuk memberikan sedikit sedekah jariahnya
dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang lain yang tidak diuntungkan dalam banyak hal tentunya. Dan yang paling penting, sekolah mampu menghadirkan hasil karya pameran anak-anak minimal 1 tahun sekali. Sekali lagi, kalau dilaksanakan pada saat ini, tentu mengikuti hal-hal yang bersifat prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah keteladanan. Kalaulah guru di sekolah ikut antri, memberikan contoh yang baik kepada anak, terutama kalau mencuci tangan, tidak berebutan. Kemudian juga menggunakan masker, menjaga jarak, dan ikut membaca doa jika memulai sesuatu. Oleh karenanya, saya pikir itu bagian yang amat sangat penting dapat kami simpulkan. Terdapat beberapa strategi penguatan pendidikan karakter yang dapat digunakan oleh guru di taman kanak-kanak, baik strategi pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas, antara lain sebagai berikut: strategi pemberian nasihat, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, apabila para peserta didik berperilaku menyimpang. Yang kedua adalah strategi keterampilan atau skill, seperti mengasah keterampilan siswa dengan program khusus berupa kegiatan upacara, kegiatan Jumat beramal, dan hasil karya pameran. Yang berikut strategi pembiasaan bersalaman dengan guru, sebagaimana yang kami sebutkan di awal tadi. Dan yang berikutnya adalah strategi keteladanan guru ikut antri ketika mencuci tangan maupun dalam berbagai kegiatan yang lain di sekolah. Dan yang paling penting adalah strategi bekerja sama, bahwa tugas mewujudkan karakter anak bukan hanya tugas lembaga pendidikan, tapi adalah tugas kita semua. Mulai di ranah informal, bagaimana ayah dan ibu harus sejatinya memberikan keteladanan dalam hal nilai-nilai yang baik di rumah tangga. Dan kita berharap juga guru sebayah kedua di sekolah atau ibu kedua di sekolah juga mampu menghadirkan nilai yang sama. Dan kontekstualisasi dalam kehidupan bermasyarakat sebagai ranah non formal juga melakukan gerakan-gerakan yang sama. Saya hakul yakin apabila berat sekali lagi sama kita pikul, ringan sama pula kita jinjing, maka persoalan bangsa yang berkaitan dengan degradasi moral yang saat ini berlangsung begitu masif, maka secara bertahap dapat kita perbaiki. Dan insya Allah SDAI Darul Hikmah Kabupaten Aceh Barat melalui program studi pendidikan anak usia dini dengan penuh rasa tanggung jawab, insya Allah terus kami akan membangun sebuah peradaban yang mulia yang senantiasa dirindukan oleh umat dan dimuliakan oleh Allah. Dan usaha yang mulia ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan manfaat yang baik kepada diri kami sendiri dan selebihnya kepada sahabat kami, peserta webinar nasional SDAI Darul Hikmah yang berhadir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.